Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat. Di laga ini kita membahas pertandingan dari Liga Portugal ya. Gil Vicente menghadapi Casavia. Terlihat di laga ini Vicente dengan formasi 4-2-3-1, Casavia dengan formasi 3-4-3 ya. Kedua tim sama-sama memiliki dua pemain yang akan absen. Klasemen sementara di mana tuan rumah Vicente peringkat 6, Casavia peringkat 16 zona merah. Oke, selisih 3 poin dengan Estrela yang berada di peringkat 15. Jadi untuk laga ini saya mengira nampaknya Casavia bisa cukup mengimbangi tuan rumah Gil Vicente ya. Kemudian dari La Liga Spanyol, di laga ini kita membahas pertandingan Spanyol menghadapi Levante ya. Terlihat di laga ini Spanyol dengan formasi 4-4-1-1, Levante dengan formasi 4-1-4-1 ya. Satu pemain akan absen untuk Spanyol. Levante di laga ini ada 3 pemain mereka ya. Oh ya, di laga terakhir skor imbang 1-1 Espanyol Levante. Klasemen sementara Levante peringkat 19, Espanyol peringkat 14. Saya mengira Espanyol ini forma tandang mereka memang sangat luar biasa, sedangkan kandang tidak begitu bagus dan untuk kemungkinan Levante akan bermain cukup solid di laga ini walaupun mereka bermain tandang ya. Dari Liga Premier Inggris, di laga ini mempertemukan tuan rumah Manchester United menghadapi Brentford. Terlihat di laga ini Manchester dengan formasi 4-2-3-1, Brentford dengan formasi yang sama ya. 3 pemain akan absen untuk tuan rumah Manchester, The Ligt, Dorgu, dan Euro. Sedangkan untuk Brentford di laga ini ada sekitar 7 pemain mereka ya. Klasemen sementara Manchester masih kokoh di peringkat 3. Ini nampaknya Manchester poinnya sama ya dengan Liverpool dan Aston Villa ya. Aston Villa sedangkan Brentford peringkat 9. Untuk laga ini beberapa kemungkinan kemenangan Manchester ataupun bisa imbang ya. Kita pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Lazio menghadapi Udinese. Terlihat di laga ini Lazio dengan formasi 4-3-3, Udinese dengan formasi 3-1-4-2. Terlihat di laga ini 4 pemain akan absen untuk Lazio. Udinese di laga ini ada 5 pemain mereka ya. Klasemen sementara dari lanjutan Serie A Italia di mana tuan rumah Lazio berada di peringkat 9, Udinese berada di peringkat 11 sementara. Oke, untuk laga ini versi saya sendiri tidak menutup kemungkinan laga ini nampaknya akan tercipta minimal 2 gol bahkan bisa lebih ya. Kemudian saya membahas laga Cagliari menghadapi Atalanta ya. Cagliari dengan formasi 3-5-2, Atalanta dengan formasi 3-4-2-1 ya. Terlihat di laga ini ada sekitar 4 pemain akan absen. Oke, untuk laga ini klasemen sementara di mana Cagliari berada peringkat 16 sedangkan Atalanta peringkat 7 ya. Jadi untuk laga ini walaupun terpaut jauh nampaknya dari klasemen ya, ini cukup jauh. Cagliari cukup akan memberikan kejutan di laga ini mengingat mereka bermain kandang. Subijin Kuriaの対応です。さあつながるか。もういいですね。0対0で迎えたこの時間帯、スコアが動くことがあれば試合の行方を大きく左右する大事な先制。ヘルシルバンドン、ここで1回目のメンバーチェンジです。彼はパスの精度が高いのでボールを動かす、人を動かすっていうプレーが狙いだと思いますけどね。もう一度スローインです。Substitution in progress. さあ再び選手の交代です。ヘルシルバンドン、ここでパスの精度の高いプレーヤーを投入してきます。0点となることでしょう。さあカウンター、この時間に1点が欲しい。トッティ、ヘルシルバンドンはさあどのタイミングで交代のカードを切ってくるのでしょうか。そうですね、延長戦に行けば一つ交代枠増えますからね。そのあたりを見越して動いてもいいのかなと思いますけどね。危ないシーンでしたがクリアの対応ですよね。決定的なラストパスに期待したいですよね。ホーム側としては先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね、なかなかシュートには結びついてないですよね。ヘルシルバンドンは先ほどの交代により残すはあと1回となります。カウンターですよ。